Halo teman-teman, aku mau jelasin tugas ke-7 aku dari materi pengenalan teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Budi Kristianto. Di sini dengan aku Fitriwayuningsih NIM 5620210009 dari D3 Teknik Informatika Universitas Kristen Satyawacana. Yang pertama yaitu ada mobile computing. Mobile computing adalah desain transmisi data suara, informasi media lainnya seperti video tanpa menggunakan media perambat, fisik atau kabel, terhubung dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio. Perangkat seluler dapat terhubung dengan memanfaatkan konektivitas tanpa kabel pada perangkatnya, yaitu melalui akses Wi-Fi. Telepon seluler menyediakan paket layanan yang dapat dihubungkan pada akses jaringan lokal (LAN) atau skala yang lebih luas yaitu internet. Selanjutnya ada dua prinsip kerja utama mobile computing yang membedakan dari arsitektur komputer yang lain seperti mainframe, client server atau multi-tier, yaitu virtualisasi dan provisioning. Virtualisasi, setiap sumber daya contoh komputer disk, komponen aplikasi dan sumber informasi dikumpulkan bersama menurut jenisnya, lalu disediakan bagi konsumen, orang atau program software. Virtualisasi berarti meniadakan koneksi secara fisik antara penyedia dan konsumen sumber daya, dan menyiapkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tanpa konsumen mengetahui bagaimana permintaannya bisa terlayani. Provisioning, ketika konsumen meminta sumber daya melalui layar virtualisasi, sumber daya tertentu di belakang layar definisikan untuk memenuhi permintaan tersebut dan kemudian dialokasikan ke konsumen. Provisioning sebagai bagian dari mobile computing berarti bahwa sistem menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen seiring dengan mengoptimasi jalannya sistem secara keseluruhan. Beberapa aplikasi mobile computing yang telah ada yaitu GPR, Global Position System, Wireless Access, dan GIS Location. Selanjutnya, System as a Service. SAS, Software as a Service, adalah software yang menyediakan layanan yang bersifat online. SAS biasanya disebut layanan aplikasi cloud. Platform SaaS akan memanfaatkan internet untuk menjalankan software yang dikelola vendor pihak ketiga. Ketika menggunakan model SaaS, hanya perlu menggunakan satu aplikasi tanpa harus mengerti cara mengurus layanan yang akan digunakan, seperti maintenance aplikasi, maintenance data, dan lainnya. Software as a Service atau yang disingkat SAS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan basis cloud, Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakan atau melakukan pembaruan sistem. Cara kerja dari SAS, Software as a Service, yaitu aplikasi akan dapat diakses oleh perangkat apapun dengan koneksi jaringan aman, juga biasanya dapat diakses melalui browser web. Perusahaan yang menggunakan aplikasi SAS tidak ditugaskan untuk mengatur dan memelihara perangkat lunak. Pengguna cukup membayar biaya pelangganan untuk mendapatkan akses ke perangkat lunak yang merupakan solusi siap pakai. SAS terkait erat dengan menyediakan layanan aplikasi atau Application Service Provider (ASP) dan model pengiriman perangkat lunak komputerisasi sesuai permintaan, di mana menyediakan mengghosting perangkat lunak pelanggan dan mengirimkan ke pengguna akhir yang disetujui melalui internet. Dalam model SAS, perangkat lunak sesuai permintaan menyediakan akan memberi pelanggan akses berbasis jaringan ke satu salinan aplikasi yang dibuat penyedia khusus untuk distribusi SAS. Perlu diketahui bahwa kode sumber aplikasi sama untuk semua pelanggan, dan ketika fitur atau fungsi baru dirilis, mereka diluncurkan ke semua pelanggan, bergantung pada perjanjian tingkat layanan SLA. Data pelanggan untuk di setiap model dapat disimpan secara lokal.
di cloud atau keduanya secara lokal dan di cloud. Salah satu contoh SAS yang sering saya gunakan sebagai seorang mahasiswa adalah Google Drive. Selain mudah dan gampang diakses, Google Drive ini adalah salah satu ditawarkan Google untuk menyimpan layanan dokumen atau file secara gratis. Kapasitas Google Drive secara gratis adalah 5 GB, tetapi dapat ditambahkan jika menggunakan layanan berbayar. Selain untuk mengirim dokumen, Google Drive ini dapat terhubung dengan Gmail dan memudahkan user untuk mengakses file dan data yang dimiliki. Yang ketiga, saya menjelaskan tentang infrastruktur as a service atau IaaS. Pengertian dari IaaS sendiri yaitu infrastruktur as a service adalah sebuah layanan infrastruktur komputasi awan atau cloud computing. Dalam arti lain, IaaS adalah layanan cloud computing yang umumnya berupa satu paket perangkat hardware komputer yang berupa virtualisasi. Bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dukungan alamat IP, keseimbangan beban, jaminan online secara real time, terus-menerus koneksi ke internet, dan keamanan dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS. Pengertian IaaS atau infrastruktur as a service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Membeli hardware tambahan untuk IaaS tidak diperlukan karena seluruh keperluan sudah tersedia dalam sistem cloud-nya. Penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, strong, dan ruang data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Salah satu contoh dari model layanan IaaS ini adalah Microsoft Azure. Bagaimana cara kerja IaaS? Cara kerja IaaS sebenarnya sama seperti bila kamu menjalankan komputer biasa. Hanya saja kamu tidak bisa melihat komputernya secara fisik. Meskipun seperti itu, kamu bisa mengendalikan komputer tersebut. Spesifikasi komputer tersebut ditetapkan berdasarkan harga sewa. Jadi jika kamu ingin menggunakan komputer dalam dunia las, kamu harus menyewanya terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menginstal sistem operasi yang kamu inginkan. Ingin Linux atau Windows, silahkan saja. Penyedia layanan sudah menyediakan dan kamu tinggal memilihnya saja. Hanya saja tidak semua penyedia jasa IaaS menyediakan OS secara lengkap. Terkadang hanya beberapa saja. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan kesalahannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.